Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai batasan teknologi dengan pelayanan keperawatan berdasarkan manusia atau klien, kebijakan dan komitmen manajemen rumah sakit, gaya kepemimpinan, perilaku atau budaya organisasi, konsep berubah. Anggota kelompok kami meliputi ada Ani Rosa Adah, kemudian Rizky Astari, yang ketiga ada Eko Wahyu Jumianto, Eva Novianti, Intan Puspa Wijaya, Legal Bagas Perdana, Mega Putri Utami, Nuria Holifatun Nisa, dan Puput Yulianingrum. Yang pertama yaitu batasan teknologi dengan pelayanan keperawatan kepada klien. Pelayanan keperawatan kepada klien di era teknologi sekarang ini bisa menggunakan dengan telenursing. Telenursing itu merupakan penggunaan informasi teknologi dari jarak jauh untuk menjangkau pasien guna memantau kondisi dan berinteraksi dengan mereka. Telenursing ini ideal digunakan jika memiliki ketersediaan fasilitas serta pasien mampu untuk mengaksesnya. Jadi, kekurangan dari telenursing ini bisa juga karena pasien tidak bisa menggunakan telenursingnya, bisa juga apabila perawat kurang memaksimalkan penggunaannya. Next, akan dibacakan oleh rekan saya. Pelayanan keperawatan. Perlunya penerapan kebutuhan fungsional sistem mengenai fitur-fitur yang telah diajukan oleh pengguna sistem, contohnya pada unit CSSD, apotek, inventory, dan kamar operasi. Yang berikutnya, perlunya pelatihan secara berkala dengan waktu 3 bulan sekali mengenai pengoperasian aplikasi SIMERS terhadap penggunaan sistem. Yang ketiga, perlunya dilakukan maintenance atau pemeliharaan preventif secara rutin dan berkala dengan waktu 6 bulan sekali, dan pemeliharaan monitoring yang dilakukan 2 hari sekali terhadap SIMERS mengenai perangkat keras maupun perangkat lunak di unit-unit terkait. Yang keempat, perlu adanya penetapan SOP terkait pengoperasian aplikasi SIMERS di setiap unit. Yang kelima, perlunya kerangka kerja tata kelola SIMERS yang memiliki staf analisis sistem, staf programmer, staf hardware, dan staf maintenance jaringan. Lanjut, Mbak Mega. Beberapa teori gaya kepemimpinan. 1. Teori bakat, yaitu teori bakat dikenal dengan Great Man Theory. Teori ini tidak sepenuhnya benar sebab setiap orang bisa menjadi pemimpin dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan kepemimpinan. Kedua, teori perilaku yang biasa digunakan Kurt Lewin 1960. A. Otokratik. Pada gaya otokratik, pemimpin melakukan kontrol maksimal terhadap staf, membuat keputusan sendiri, dan menentukan tujuan kelompok. B. Demokratik. Pemimpin mengikutsertakan bawahan dalam proses pengambilan keputusan, lebih menekankan pada hubungan interpersonal dan kerja kelompok. C.
laissez-faire, pemimpin memberikan kebebasan bertindak, menyerahkan perannya sebagai pemimpin kepada bawahan tanpa diberi petunjuk atau bimbingan serta pengawasan. Yang ketiga, teori situasional, yaitu pemimpin berubah dari satu gaya ke gaya lainnya sesuai dengan perubahan situasi yang terjadi. Jadi, seseorang pemimpin yang efektif pada situasi tertentu belum tentu mampu bersikap dan bertindak efektif pada situasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, batasan teknologi dengan perilaku budaya organisasi dalam pelayanan keperawatan. Budaya organisasi yang tumbuh kembangkan akan berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Budaya yaitu komponen dari teknologi informasi antara lain adalah teknologi itu atau software maupun hardware dan sumber daya manusia. Peran teknologi atau sistem informasi banyak dimanfaatkan oleh organisasi, baik organisasi profit maupun non-profit orientasi. Selain itu, peranannya sudah banyak diterapkan pada semua bidang, antara lain bidang kesehatan. Teknologi informasi pada bidang kesehatan banyak digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun dalam penataan manajemennya. Salah satu perkembangan teknologi informasi bidang kesehatan antara lain e-health maupun informasi puskesmas yang sudah banyak dikembangkan pada puskesmas-puskesmas di Indonesia. Next, Mbak. Yuk, next. Selanjutnya, batasan teknologi dengan konsep berubah dalam layanan keperawatan. Keperawatan mempunyai kesempatan baru untuk menjadi bagian dari perubahan selama seluruh sistem mengalami pergeseran biaya saat kualitas pemanfaatan klien meningkat. Perubahan dapat dijabarkan dengan beberapa cara, termasuk perubahan yang direncanakan atau yang tidak direncanakan. Perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi tanpa suatu persiapan. Sebaliknya, perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang direncanakan dan dipikirkan sebelumnya. Terjadinya dalam waktu yang lama dan termasuk adanya suatu yang jelas. Perubahan terencana lebih mudah dikelola daripada perubahan tanpa persiapan karena suatu ancaman. Penyelesaian masalah, pengambilan keputusan, pemikiran kritis, pengkajian, dan efektivitas penggunaan. Keterampilan interpersonal termasuk kemampuan komunikasi, kolaborasi, negosiasi, dan persuasi adalah kunci dalam perencanaan perubahan. Orang yang mengelola perubahan harus mempunyai visi yang jelas, di mana proses akan dilaksanakan dengan arah yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.